Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Mujahidin serta pendengar Radio Suara Perak Jaya dan Mujahidin TV di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah limpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridha, barokah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang syubhat-syubhat seputar jihad, yakni kedudukan orang yang anti atau menolak jihad fi sabilillah. Yaitu yang pertama, mereka adalah para pendusta yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, nomor hadis 3333. Rasulullah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang itu mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, para sahabat yang lain sudah tidak mengurusi kuda perangnya dan mereka meletakkan senjata-senjata mereka, dan mereka mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi jihad, perang telah selesai. Maka Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada orang itu, kemudian beliau bersabda, kadzabu, orang yang mengatakan seperti itu adalah pendusta, kata Rasulullah. Mereka adalah pendusta. Al-an ja'al qital, sekarang waktunya berperang. Wala yazalu min ummati ummatan yuqatiluna 'alal haq, akan senantiasa ada di antara umat ini sekelompok orang yang berperang untuk membela kebenaran. Wa yazighullahu lahum quluba aqwam wa yarzuquhum minhum, dan sekelompok orang yang berperang membela kebenaran itu Allah akan memalingkan hati banyak kaum pada mereka dan memberi rezeki mereka dari harta musuh mereka hatta taqumas saah. Mereka berperang, sekelompok umat Islam itu berperang sampai hari kiamat. Wa hatta ya'ti wa'dallah, dan sampai datang pertolongan Allah, yaitu kemenangan, janji Allah. Wal khailu ma'qudu fi nawasihal khaira ila yaumil qiyamah, dan pada kuda yang tertambat itu terdapat pada ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat.
Jadi yang pertama, orang yang mengatakan bahwa jihad itu tidak ada, mereka adalah pendusta. Yang kedua, manusia yang demikian itu atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa tidak ada jihad dalam arti berperang, mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum mereka karena mendustakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah ayat Allah yang berkenaan dengan perintah untuk berjihad atau berperang di jalan Allah. Mereka ini disebut sebagai manusia yang bertabiat anjing, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah oleh Muhammad kepada mereka, kepada orang beriman, berita orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, dan mereka setelah diberi pemahaman tentang Alkitab, justru mereka menyelisih, justru mereka meninggalkan Alkitab itu, dan kemudian mereka diikuti oleh syaitan, digoda oleh syaitan sampai dia disesatkan. Fakana minal ghawin, dan mereka termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, akan tetapi mereka condong terhadap kehidupan dunia. Mereka senang dengan kemewahan dunia. Dia memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini berkenaan dengan seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Bawra. Dia seorang yang paham kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, paham Taurat, dan dia adalah seorang yang alim, ya, seorang alim, dan doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bal'am ini dikirim oleh Nabi Musa untuk mendakwai satu wilayah yang di situ penguasanya sangat zalim, kemudian dia dikirim di sana, mendengar Musa alaihissalam mengirimkan delegasi dakwanya yang bernama Bal'am bin Bawra, seorang yang alim ini, sang penguasa mencoba untuk melunakkan hati dari dai yang dikirim oleh Nabi Musa ini. Dengan cara apa? Dihiaslah kota itu, dihias dengan berbagai macam atribut dunia, sehingga di sepanjang jalan, mungkin kalau zaman sekarang aspalnya gitu dimuluskan, lampunya diterangkan, kemudian bangunan-bangunan berdiri kokoh sampai masuk ke istana dari penguasa ini, disambut oleh banyak perempuan. Kemudian rupanya Bal'am ini tertarik. Dari sejak masuk pintu gerbang wilayah dari penguasa zalim ini, dia sudah tertarik menghadap kepada penguasa yang asalnya mau mendakwai, justru didakwai oleh penguasa ini. Lalu ditawarilah jabatan, ditawarilah harta, lalu kemudian si Bal'am ini menerima semuanya itu. Akhirnya mendengar hal yang demikian itu, Nabi Musa alaihissalam marah besar, lalu kemudian mengirimkan pasukan yang akan menyerang wilayah itu. Kemudian dikirimlah delegasi pasukan dengan metode yang sama. Penguasa ini karena berhasil menaklukkan sang dai, yaitu Bal'am ini,
maka juga dikirimlah perempuan-perempuan untuk merayu pasukan yang dikirim oleh Nabi Musa. Separuh lebih ternyata mereka murtad. Dan si Bal'am ini diperintahkan oleh sang raja atau sang penguasa ini untuk berdoa supaya pasukan Musa dikalahkan, supaya pasukan Musa dikutuk. Akhirnya dia berdoa tetapi lidahnya keluh, kebalik. Yang asalnya berdoa semoga Musa dan bala tentaranya, pasukan Musa ini dilaknat oleh Allah, berbalik. Mudah-mudahan penguasa dan rakyat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah si Bal'am bin Ba'ura oleh Allah Subhanahu wa taala diazab, ya, yang asalnya dia doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang dia minta, ternyata dia meminta justru azab untuk penguasa zalim tadi beserta dirinya dan rakyatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia menjual ayat-ayat Allah, dia menutupi ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan harta, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Kalau dia mau, andaikan dia itu andaikan kalau kami menghendaki, kata Allah, kami akan tinggikan derajatnya. Jadi orang yang paham ayat-ayat Allah akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Sebagaimana Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberi oleh Allah pemahaman tentang ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah, beberapa derajat. Tetapi dia lebih mencintai kehidupan dunia dan mengikuti syahwatnya, maka kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaan mereka itu adalah seperti anjing, intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath, kamu hardik dia atau kamu biarkan dia, maka dia akan menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikian ini adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah ini, mudah-mudahan mereka bisa mengambil pelajaran. Sa'a mathal qaumul ladzina kadzdzabu biayatina fa anfusahum kanu yadhlimun. Allah mengatakan, amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka itu berbuat zalim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177 ini bukan orang awam, ya, bukan orang yang tidak paham Islam, tapi ini adalah ulama dari kalangan orang yang alim, yang paham tentang Islam. Maka banyak hadis yang menerangkan tentang ulama yang hidup di akhir zaman ini, yaitu banyaknya ulama-ulama su yang menjual ayat-ayat Allah. Dia bukan tidak paham Quran dan Sunnah, dia memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi justru pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu
diselewengkan untuk kepentingan penguasa zalim, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan harta, untuk kepentingan hal-hal keduniawian. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Ad-Dhahabi, Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman yang menimpa umatku, sultanuhum kal asad, penguasanya, rajanya, ya, penguasa atau rajanya, sultannya ini seperti singa, kata Rasulullah. Seperti singa, yaitu binatang buas. Wa wuzara'uhum kadzi'bi, dan pembantu-pembantu raja alias menteri-menterinya ini seperti serigala, kata Rasulullah. Sama binatang buas yang rakus dan sangat lapar. Wa ulama'uhum kal kalb, dan ulama-ulamanya, ahli-ahli agamanya, ahli-ahli hukumnya adalah seperti anjing, kata Rasulullah. Wan nasu kal ghanam, sedangkan rakyatnya adalah bagaikan domba atau kambing. Jadi penguasanya singa, menterinya disebut oleh Rasulullah seperti serigala, ya, serigala, binatang yang puas, kalau lapar dia akan menerkam. Kemudian ulamanya seperti anjing. Tiga binatang ini semua binatang buas dan bertaring, dan doyan makan. Kalau makan dicabik-cabik, itu mangsanya. Nah, sangat lemah seperti domba yang kebingungan mau kemana arahnya. Jadi tugasnya si kambing ini untuk menggonggongi, supaya kambing, tugasnya anjing ini untuk menggonggongi kambing digiring supaya dimangsa oleh serigala dan singa. Maka kata Rasulullah, kaifa ya'ishul ghanam bainal asad wadh-dhi'bi wal kalb, lalu bagaimana nasibnya rakyat yang seperti domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing. Ini kondisi yang dinubuahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Begitu pula para jamaah dalam sabdanya Rasulullah SAW, yang hadis ini dikutip oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitabnya Asbabu Dha'fil Muslimin, yaitu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadis sahih riwayat Baihaqi, yushiku ayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islamu illa ismuhu, akan datang suatu masa yang akan menimpa manusia atau orang Islam, yaitu satu masa yang tidak tinggal Islam itu kecuali namanya. Jadi Islam hanya namanya, formalitas, di KTP, di KK, di paspor, di visa, nempel di namanya yang berbau Islami. Jadi formalitas, tapi ajarannya tidak diamalkan oleh umat Islam. Jadi mereknya saja, mereknya Islam, dalamnya bukan Islam. Kemudian
wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tinggal Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya saja. Tulisannya saja, kaligrafinya dilombakan, indah menulis khot kaligrafi, atau tulis kaligrafi tempelkan di dinding rumah, bangga dengan tulisan-tulisan Al-Qur'an. Tapi perilakunya jauh dari Al-Qur'an. Kemudian masajiduhum amiratun wa yakhrabun minal huda. Masjidnya Mekah mewah tetapi jauh dari petunjuk. Fasilitasnya wah ya masjidnya, tetapi jauh dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya petunjuk ya, Al-Quran dan Sunnah. Yang diamalkan bukan Quran Sunnah, yang diamalkan melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Lawannya apa? Lawannya apa, Pak? Ibadah yang bid'ah, isinya seperti itu, jauh dari petunjuk. Kemudian ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Dan ulama-ulama pada saat itu adalah sejelek-jelek manusia yang ada di kolong langit. Jadi yang paling jelek manusia saat itu bukan preman, bukan koruptor, tetapi ulama usu, ulama yang jelek. Min indahum takhrujul fitnah wa fihim ta'udu. Keluar dari lisan ulama su itu fitnah, dan fitnah itu menimpa ulama yang lain. Jadi ulama su ini pekerjaannya adalah menfitnah ulama-ulama yang lainnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di antara ciri ulama su itu adalah senantiasa mengadu domba di antara umat Islam, baik umatnya maupun sesama ulama. Kemudian senantiasa membela penguasa zalim tadi. Jadi dia ini bagaikan anjing yang menggiring umat Islam yang sudah diumpamakan seperti kambing, digiring itu si kambing untuk dimangsakan pada serigala dan singa yang kelaparan. Kemudian para jamaah, apa yang kita perbuat? Nggak ada lain, yang namanya domba akan diterkam oleh serigala itu kalau sendirian. Maka solusinya adalah berjamaah, melakukan amal jama'i. Nah, ibadah jihad ini adalah ibadah amal jama'i yang tidak bisa kita kerjakan secara individu, harus bareng-bareng ya, bersama umat Islam. Disinilah pentingnya persatuan umat itu ya, pentingnya persatuan umat. Kita nggak bisa mengerjakan amal yang besar, dan amal jihad ini amal yang tertinggi dalam Islam, kecuali secara berjamaah dan bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau tauhidnya satu. Ya, namanya juga tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Maka kalau beda akidahnya, pemahaman akidahnya menyimpang, maka sulit bersatu. Dan inilah yang sedang diprogramkan oleh kufar di negeri kita ya, yaitu ghazwul fikr, perang pemikiran untuk merusak akidah umat Islam, sehingga umat Islam ini nggak bisa bersatu sampai kapanpun. Itu maunya mereka, yaitu dengan apa? Dirusak akidahnya ya, dirusak akidahnya dengan adanya aliran-aliran menyimpang, aliran-aliran sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, dan 300 sekian aliran menyimpang yang ada di negeri kita ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua
agar jangan sampai kita ini memposisikan diri kita sebagai pengikut ulama su atau pendukung penguasa zalim, sebagaimana yang dinubuahkan oleh Rasulullah akan terjadi di akhir zaman, yaitu di masa kita ini. Akhir zaman kapan lagi? Akhir zaman itu ya masa kita ini. Zaman Nabi saja itu sudah akhir zaman, ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Itu sudah dimulai tanda akhir zaman. Dan disebutkan 5 fasenya akhir zaman itu, yaitu masa kenabian, di mana Rasulullah memimpin selama 23 tahun. Kemudian masa Khulafaur Rasyidun, ya, berakhir. Kemudian dilanjutkan dengan mulkan a'dhan, sistem khilafah, tetapi para rajanya ini diktator, menggigit. Yang keempat, mulkan jabrian, ya, mulkan jabrian, raja yang diktator. Yang keempat, mulkan a'dhan, yaitu penguasa-penguasa yang tidak memakai hukum Allah, penguasa zalim, dan dia ini diktator, memaksakan kehendaknya. Dia bikin aturan, kemudian memaksakan kehendak kepada rakyat harus nurut aturannya ini. Maka inilah yang disebut diktator. Dan mereka ini punya pemikiran yang jungkir balik. Umat Islam ingin mengembalikan kejayaan Islam untuk menerapkan hukum Allah, mereka tuduh sebagai orang yang memaksakan kehendak, padahal mereka lah yang memaksakan kehendak. Bikin aturan dipaksakan kepada rakyat. Ini fase kita hidup para jamaah, fase keempat, di mana para penguasa di dunia manapun memaksakan kehendak kepada rakyatnya. Nah, nanti fase yang kelima, yaitu kembali lagi ke fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang memimpin atau menyatukan dunia Islam dengan sistem pemerintahan sesuai dengan kenabian, yaitu sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita fase yang keempat para jamaah. Ini fase akhir zaman yang terjadi tadi. Penguasanya disebut oleh Rasulullah sebagai singa, menterinya yang bergabung dengan penguasa menjadi pejabat itu disebut sebagai serigala. Ulama yang mendukung penguasa zalim ini seperti anjing, kata Rasulullah. Nah, rakyat yang tunduk kepada penguasa model seperti ini, tidak ada penentangan, tidak ada kritikan sedikit pun, sami'na wa atokna, sendiko dawu, nah seperti kambing. Nah, kita umat Islam bagaimana? Mari kita simak sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmidzi nomor 2259, hadisnya sahih. An Ka'bin Ibnu Ujrah, dari Ka'ab bin Ujrah, qala, dia berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah pergi bersama kami. Wa nahnu tis'atun khamsatun wa arba'atun, dan ketika itu kami berjumlah 9, terdiri dari kelompok pertama 5 orang dan kelompok yang kedua adalah 4 orang. Ahadun al-adai minal Arab. Jadi satu kelompok, satu bagian, yaitu bagian yang pertama 5 itu orang Arab. Wal akharu minal ajam, sedangkan yang lain adalah orang non-Arab. Jadi yang 4 non-Arab. Faqala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, isma'u, dengarkanlah. Hal sami'tum, apakah kamu sudah pernah mendengar?
annahu sayakunu ba'di umara, yaitu sepeninggalku nanti, jadi setelahku nanti ada pemimpin-pemimpin, itu ada amir-amir. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang bergabung dengan amir itu, jadi ada pemimpin, penguasa. Siapa yang bergabung dengan penguasa itu, membantu penguasa. Kemudian yang kedua, fasaddaqahum bikadzibihim, dan dia membenarkan kedustaan, kebohongan publik yang dilakukan oleh penguasa itu. Jadi ulamanya nih, itu penguasanya nih tukang bohong, sama ulamanya bener kamu. Ya, kata penguasa ini yang mati ini adalah teroris. Kata ulama, bener itu teroris, khawarij gitu. Biarin mati. Jadi membenarkan ucapan kebohongan dari penguasa. Coba ini kita perhatikan para jamaah. Jadi banyak kebohongan publik yang dilakukan oleh penguasa kemudian dibenarkan. Jadi yang pertama, ikut gabung di dalamnya, masuk sistem. Yang kedua, nggak masuk sistem, tetapi mantuk-mantuk di depan penguasa, membenarkan kebohongannya. Yang ketiga, wa'anahum ala dzulmihim. Yang ketiga ini terlibat lebih dalam. Dia membantu kedzaliman penguasa ini. Membantu, direkrut jadi BNPT, jadi dai-nya BNPT. Ya. Ikut memberi pembekalan kepada pasukan salibnya. Nah, begitu. Jadi ikut program deradikalisasi. Padahal deradikalisasi ini programnya kafir salibis Amerika. Dia masuk di dalamnya. Ya, wa'anahum ala dzulmihim. Membantu baik dengan ucapan, dengan tulisan, tenaga, pikiran untuk memerangi umat Islam, ya, untuk mendolimi rakyat. Yang selanjutnya, maka kata Rasulullah, falaisa minni walastu minhu, maka mereka itu bukan golonganku, dan saya, kata Rasulullah, tidak termasuk golongan mereka. Jadi divonis oleh Rasulullah, mereka bukan termasuk golonganku, yakni umat Muhammad SAW, penguasa yang dolim tadi, kemudian yang bergabung dengan penguasa dolim, kemudian yang membenarkan kebohongan penguasa dolim, dan yang membantu, ya, penguasa dolim dalam rangka mendolimi umat Islam. Rasulullah mengatakan, mereka itu bukan umatku, bukan kelompokku, dan saya, kata Rasulullah, tidak termasuk golongan mereka. Jadi Rasulullah berbarok, berlepas diri terhadap orang-orang seperti itu. Kemudian, walaysa biwaridi alayyal haud, dan nanti mereka ini yang paling parah, Pak. Mereka tidak akan bertemu denganku di Telaga Kausar. Naudzubillah min dzalik. Tidak akan ketemu dengan Rasulullah di surga. Lalu alamatnya kemana kalau nggak di surga? Ya pasti neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka para jamaah, amanah ilmu itu sangat besar di sisi Allah. Bukan untuk membela penguasa dolim, bukan untuk mendukung kedoliman penguasa, tetapi untuk membela agama Allah, untuk membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah murka terhadap siapa saja yang menjadi penguasa yang dolim.
Bukan kita tunduk, bukan. Tapi Rasulullah justru murka. Kemudian kita lanjutkan sabda Rasulullah ini. Ini masih ada terusannya. Selanjutnya kata Rasulullah, "Wa man lam yadkhul alaihim." Satu, siapa yang tidak bergabung masuk dalam sistem penguasa dolim tadi, walam yu'inhum ala dzulmihim, sama sekali dia tidak membantu kedoliman penguasa ini. Jadi ada program yang untuk memberangus, mendolimi umat Islam, dia tidak ikut cawe-cawe, tidak ikut dengan lisan, tulisan, tenaga, pikiran, tidak ikut sama sekali. Bahkan dia menentang ya kebijakan penguasa dolim ini. Kemudian yang ketiga, walam yusaddiqhum bikadzibihim, dan dia tidak membenarkan kebohongan publik yang dilakukan oleh penguasa ini. Dia bantah itu kebohongannya. Ya, misalkan kasus Siono ini. Ini kan kebohongan yang terang benderang di depan mata. Orang tidak sekolah saja sudah paham. Ini jenderal bohong. Ya. Gelarnya berderet-deret bohong. Orang tidak sekolah sudah ngerti kalau ini dibunuh oleh pasukan salib dan orang ini tidak bersalah. Kalaupun bersalah, ada bukti di pengadilan. Ini tidak ada bukti. Dan ini korbannya ke 121 dilakukan oleh Densus 88 pasukan salib. Dibongkar. Jadi yang ketiga, tidak membenarkan kebohongannya, tapi justru membongkar kebohongannya. Dibongkar, datanya ketemu oleh Komnas HAM, oleh Ormas Muhammadiyah, oleh yang lainnya. 121 korban kebrutalan pasukan salib ini. Kata Rasulullah, yang ketiga tidak ikut membenarkan, justru membongkar kebohongannya. Yang keempat, ya sudah ya, yang ketiga tadi. Kemudian kata Rasulullah, fahuwa minni, maka orang itu, kelompok itu termasuk umatku. Jadi orang yang tidak masuk sistem penguasa dolim, tidak menolong kedolimannya, justru mengkanter. Yang ketiga, membongkar kejahatan kebohongan penguasa dolim. Jadi kalau seperti ini para jamaah gimana? Ya, ini dibongkar kata Rasulullah. Tidak membenarkan, justru dia membongkar kebohongannya. Ya hanya sekedar mengkritik, tapi benar-benar dikupas tuntas. Nah, yang ketiga, maka orang atau sekelompok orang yang berbuat seperti ini, fahuwa minni, dia termasuk umatku, golonganku. Wa ana minhu, dan saya, kalau Rasulullah menegaskan, saya termasuk grupnya mereka, kelompoknya mereka. Jadi Rasulullah seolah-olah menggabungkan diri dengan orang yang menentang penguasa dolim ini. Ini para jamaah. Wa ana minhu wa huwa waridun alayyal haud, dan dia pasti akan datang menemui aku di telaga Kausar di surga. Masya Allah. Kalau kita dengar seperti ini para jamaah, adem hati kita. Ada janji dari Rasulullah SAW. Ingat, kita hidup di akhir zaman. Zaman penuh fitnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya oleh salah satu santrinya, wahai Imam, nanti di zaman fitnah, di mana hak sama batil ini bercampur, yang satu mengklaim benar, yang satu mengklaim benar, mana yang hak wahai Imam? Ya, cirinya bagaimana untuk mengetahui yang hak di tengah zaman fitnah? Imam Syafi'i menjawab, kamu lihat arah panah musuh, nanti kalian akan tahu
siapa pihak yang benar, siapa pihak yang hak itu. Kalian lihat kemana panah musuh itu diarahkan, atau kemana moncong senjata musuh itu diarahkan, ke kelompok mana yang diserang oleh musuh, yang diserang oleh kafir, yang diserang oleh salibis, yang diserang Yahudi dan bala tentaranya yang berkoalisi itu. Ke arah mana dia senjatanya ini dibidikkan? Kelompok A katakan. Maka kelompok A ini menurut Imam Syafi'i inilah kelompok yang benar. Berarti yang direkrut sama musuh, dijadikan da'inya, dijadikan ulamanya, dijadikan corongnya, pembantunya atau apapun, ini kelompok batil. Naudzubillah min dzalik. Justru yang dimusuhi oleh musuh ini, musuh Allah dan Rasulnya, senjatanya diarahkan ke situ, itulah kelompok yang benar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada artinya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di jalan yang Allah ridai dan Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.